Mendadak gue kangen banget sama lo, Fa. Harusnya yang perhatian kayak gini sama gue tuh lo, bukan Monik. Gue harap hubungan kita bisa diperbaiki ya, Fa. Ya udah, Mon. Coba deh. Ya. Perlahan tapi pasti. Apa bener ya omongan Aldino tempo hari? Kalau papa tahu rahasia besarnya Michelle. Tapi papa selalu bilang nggak tahu apa-apa. Ngapain juga sih gue dengerin omongannya dinosaurus? Dia itu pasti cuma pengen ngerusak hubungan gue sama papa. Gi, Pa, iya, kenapa? kamu kok belum istirahat sih? Hah? Papa cuma mau ngecek aja, kamu udah istirahat apa belum? Iya, bentar lagi. Gi, sebaiknya kamu segera istirahat. Supaya kamu besok bisa berangkat lebih cepat dan menyelesaikan masalah kamu sama Michelle. Ayo cepat istirahat ya. Pa. Papa bener nggak tahu apa-apa soal rahasianya Michelle? Pa? Gi, lebih baik hal itu kamu tanyakan langsung sama Michelle ya. Yaudah kamu istirahat. Hah? Kok papa nyuruh gue nanya sendiri ke Michelle? Apa jangan-jangan papa emang tahu sesuatu? Gimana? Michelle, oh my god, masih mau sama cowok yang cuma ngeghosting lo doang gitu loh. Ih, kasihan banget. Pokoknya gak usah didengar, itu rekaman gak usah didengar, jangan percaya itu ya. Gua gak kayak gitu kok. Berarti selama ini lu cuman bikin gue baper, terus lu ghosting gue gitu? Enggak, gua gak kayak gitu, itu gak sebenarnya benar. Michelle, Kerupuk kulit, lu dengerin gua dulu. Putus. aduh gue seneng banget deh hari ini. Gue udah berhasil ngancurin hubungan Rifki sama Michelle. Rifki sama Michelle udah putus, berarti Rifki udah gak ada kesempatan lagi dan harapan lagi buat deketin Michelle. Berarti cuman gue pilihan satu-satunya buat Rifki. Ya, halo Fah. Ki lo gimana? Hah? Udah ngomong sama Michelle? Belum. Gua aja ini juga baru pulang. Gua udah nungguin berjam-jam di rumahnya Michelle, tapi dia tetap nggak mau ketemu sama gua, Fah. Terus lo belum ngasih penjelasan apapun ya ke Michelle? Ya belum sempat sama sekali. Habisnya gimana ya? Gue juga bingung, Fah. Gimana gue mau jelasin semuanya sama Michelle kalau dia tuh nggak mau ketemu sama gua? Ya udah Ki, lo sabar dulu ya. Mungkin besok Michelle udah tenang, jadi lo bisa jelasin ke dia. Tapi tadi gue sempat lihat Michelle nangis kan. Dan gue ngerasa kalau dia itu ada trauma deh. Trauma? Trauma maksud lo? Gini, soalnya tadi gue juga nggak sengaja dengar dia ngomong sama ibunya. Dia bilang dia itu baru bisa buka hati lagi sama gue. Dan tiba-tiba gue udah ngecewain dia. Gue jadi ngerasa dia itu punya trauma gitu loh. Dia nggak bisa nerima laki-laki lagi dalam hidupnya. Tapi ya, ujung-ujungnya gue yang ngecewain dia. Tapi Fah, menurut lu gimana? Ya, siapa tahu kerupuk kulit pernah cerita gitu sama lo. Lo kan sahabat ceweknya. Enggak sih Ki, sejauh ini dia gak pernah cerita sama gue. Apalagi soal trauma-trauma.
Gue nggak tahu deh. Iya udah deh, Fa. Yaudah, mendingan sekarang lo istirahat dulu aja. Besok lo coba ngomong sama Michelle. Jadi semoga aja besok masalah lo cepat selesai ya. Amin. Thanks ya, Fa. Iya, sama-sama. Ya. Oke. Bye, Ki. Oh, Ih, kenapa sih lama banget angkat telepon gue? lagi sibuk nih gue. Ngapain sih lo gangguin gue aja? Ngapain sih sibuk jam segini? Emang lagi ngapain? Belajar. Emang ada kuis? Sibuk tidur. Udah cepetan jawab, Rin. Ngapain lo gangguin gue? Kasih tahu. Gue tuh nggak bisa tidur tahu, Bel. Gue tuh masih kepikiran gitu loh sama kejadian tadi. Bayangin ya, Michelle mutusin Rifki. Terus dia robek-robek tuh kertas jadiannya di depan anak-anak. Ini rasanya gue gak bisa move on deh dari kejadian tadi. Emangnya lo itu paling susah move on. Dari Rifki aja lo susah banget move on. Bel, ya biarin dong. Yang penting nih ya, rencana gue buat ngancurin hubungan Rifki dan Michelle tuh berhasil. Gini deh, bayangin ya. Kenapa nggak dari dulu aja ya gue bongkar itu rekamannya? Coba dari dulu. Wih, gue udah jadian itu sama Rifki. Belum tentu. Hih, ya kan bisa aja. Gue nih ya, ngebayangin nih. Michelle pasti sekarang hatinya hancur banget. Dia ngebayangin, oh my god, Rifki yang gue suka ternyata nggak bener-bener suka sama gue. Ini tuh hari keberuntungan gue, Bella. Oh my god. Emang nyarin ya, lo itu seneng banget nari-nari di atas penderitaan orang. Contohnya kayak gini nih, si Michelle lagi sakit hati, sedih, lo malah kesenengan. Lo tuh ngeselin banget ya, Bel. Bukannya dukung gue gitu, belain gue, malah nyudutin gue. Katanya bestie. Arin, ya jelas lah gue itu bestie lo. Tapi gue gak mau bestie gue itu melenceng mulu. Ya kalau lo melenceng, gue sebagai bestie mengingatkan lo biar kembali ke jalan yang lurus. Bodoh ah. Yang penting gue seneng Rifki sama Michelle udah putus. Sekarang gak ada lagi penghalang gue buat deketin Rifki. Yes. Ya Rin, ya gue sebagai bestie lo pasti dukung lah kalau lo balikan sama Rifki. Tapi yang gak gue dukung itu kalau lo pakai cara yang aneh-aneh buat balikan sama Rifki. Yang gue gak mau bestie gue jalannya belok mulu. Ayolah kita jadi orang baik, Rin. Kok gak ada suaranya sih? Arin? Rin? Ih, jorok banget sih. Arin! Ngeselin banget sih lo. Ih. Kasih ya, Ral. Kamu udah nemenin aku sampai spionnya udah bener lagi. Anggap aja ini ucapan terima kasih gue karena lo udah bantuin gue keluar dari rumahnya Arin. Ya walaupun apa yang gue lakuin sama teman-teman gue ya sia-sia, nggak berguna. Maksudnya? Ternyata Arin punya backup rekamannya, man. Jadi hari ini dia udah ngancurin hubungan Rifki sama Michelle yang baru jadian. Ya karena rekaman itu akhirnya Michelle kecewa dan cabut. Jadi recording itu ngancurin hubungan Rifki sama Michelle yang baru jadian. Sebahaya itu rekaman yang dipunya Arin. Ternyata Arin lebih nekat daripada gua. Yaudah, Mon. Balik ya. Lo udah malam juga. Gua perlu istirahat. Oke, Ral. Sekali lagi, makasih ya. Sama-sama. Farel, hati-hati ya di jalan. Lo juga. Mendadak gue kangen banget sama lo, Fa. Harusnya yang perhatian kayak gini sama gue tuh lo, bukan Monik. Gue harap hubungan kita bisa diperbaiki ya, Fa. Yaudah, Mon. Coba deh. Ya.
Perlahan tapi pasti Farah bakal balik lagi sama gue.